A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pelajaran fikih. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yuk kita review lagi, kita ulang lagi pelajaran yang lalu. Toharoh artinya bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis. Taharoh atau bersuci ini dilakukan agar seseorang diperbolehkan mengerjakan suatu ibadah, misalnya sholat, tawaf, atau iktikaf. Lalu kita lanjut dengan pengertian najis. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor. Jika zat atau benda yang dianggap najis berada di tubuh atau di suatu tempat, maka harus disucikan dulu sebelum digunakan untuk beribadah. Cara membersihkan najis berbeda-beda, tergantung dari jenis najis dan kotorannya. Najis itu tidak membatalkan wudhu, cukup dihilangkan saja najisnya. Jika terkena najis ringan atau najis mukhaffafah, cukup dipercikan air saja. Contohnya adalah air pipis dari anak bayi yang masih diberi ASI dan belum diberi makanan apapun. Yang berikutnya adalah cara membersihkan najis sedang atau mutawassithah. Dibersihkan zatnya sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Contohnya dari kotoran manusia, kotoran binatang, darah, nanah, muntah, khamar yang memabukkan, dan juga dari bangkai. Cara membersihkan najis berat atau mughaladhah yaitu disucikan dengan cara dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Nah, itulah tadi bagaimana tata cara bersuci ketika terkena najis. Kita lanjut yuk, bagaimana tata cara bersuci dari hadas. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu hadas. Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci, sehingga terhalang untuk beribadah kepada Allah. Jadi, kalau najis itu dari luar, sementara hadis itu dari dalam tubuh kita. Mensucikan diri dari hadas kecil adalah, contohnya, mensucikan diri ketika kita buang air, buang angin, ketika tidur, dan hilang akal. Maka, cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Pada saat kita ingin sholat, lalu kita batal, karena kita berhadas, misalnya kita buang angin, maka wudhu kita batal dan harus wudhu kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian yang berhadas, kecuali bila ia telah berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau buang angin atau buang air besar, kita harus wudhu lagi ya. Cara bersuci dari hadas dan najis yang berikutnya adalah dengan mandi wajib atau mandi besar atau mandi junub. Ada istilah-istilah yang terdengar asing di telinga kalian. Nanti akan dipelajari di kelas yang lebih lanjut lagi. Mandi wajib atau mandi besar dilakukan apabila seorang perempuan sudah selesai dari haid dan nifas. Nifas itu masa berhentinya pendarahan ketika seseorang setelah melahirkan. Lalu ketika junub. Lalu ketika mandi di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita juga wajib mandi setelah memandikan mayat. Lalu orang kafir yang baru masuk Islam. Tata cara mandi wajib atau mandi besar. Simak baik-baik ya. Yang pertama dilakukan adalah tentu saja mencuci kedua telapak tangan, lalu membersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri, lalu mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau sabun.
Kemudian berwudu seperti berwudu pada umumnya. Membasahi sela-sela rambut dengan tangan, mengguyur air di kepala sebanyak 3 kali. Dimulai dari kepala bagian kanan lalu kiri. Kemudian dilanjutkan dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Cara bersuci dari hadas dan najis yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu dengan istinja. Istinja berarti membersihkan dubur dan kubul atau lubang kemaluan dari kotoran atau najis. Istinja dilakukan dengan menggunakan air, karena air alat bersuci yang utama. Bila tidak ada air, dapat menggunakan batu atau tisu. Kita simak bagaimana cara beristinja bila tidak ada air. Serial fikih dari Rumaiso. Bagaimana cara membersihkan kotoran setelah buang hajat sementara tidak ada air? Hadis dari Salman. Ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai dalam hal buang kotoran? Salman menjawab, iya. Nabi kami SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan, melarang beristinja dengan kurang dari 3 batu, dan juga menggunakan kotoran dan tulang. Yang boleh menggantikan air untuk membersihkan kotoran buang hajat harus memenuhi syarat bendanya suci, bisa membersihkan atau mengangkat kotoran, bukan sesuatu yang berharga atau dimuliakan, seperti istinja dengan makanan atau dengan ekor hewan. Jadi, diperbolehkan menggunakan tisu toilet untuk membersihkan kotoran setelah buang hajat. Serial fikih dari Rumaiso. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah. Nah, itu tadi cara beristinja bila tidak ada air. Yang keempat adalah cara membersihkan dari hadas dan najis adalah dengan tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu. Tayamum adalah pengganti wudhu, dilakukan ketika tidak ditemukan air atau dalam keadaan sakit. Yuk kita lihat tata cara tayamum. Simak baik-baik ya. Tepukan tangan di media untuk tayamum. Baca basmalah. Bismillah. Tiup tangan jika debu terlalu banyak. Usapkan ke wajah sekali. Disambung dengan mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan sekali. Demikian tadi tata cara tayamum, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi kita sudah mempelajari tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.